Para jamaah, membaca kita malam hari ini yaitu bacaan kitab Maraqil Ubudiyah, yaitu halaman 54. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Mu'allif rahimahullah wa ala man nafa'a bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Faqad qala sallallahu alaihi wasallam, man raha ila al-jumu'ati ay wa dakhala bil masjidi bis sa'atil ula fa ka'annama qarraba badanatan ay wahidan minal ibili. Wa man raha ay ja'al masjida fi sa'ati saniyati fa ka'annama qarraba baqaratan wa hiya taqau ala zakari wal unsa wa ta'uha lil wihdati kal badanati. Wa man raha bis sa'ati sadisati fa ka'annama qarraba kabsan wa huwa zakaral na'jati aqrana ay a'dama quruni. Wa man raha bis sa'ati rabi'ati fa ka'annama qarraba wa fi nushatin ahda widalajatan bitasdis lidani kama qalahul Bujairini wal fathu aqsahu minal kasri walam yuzkar ad-dammu fil sahahi wala fil misbah fil misbahi wala fil sahahi wala fil misbahi wa dajajatu lizakari wal unsa wa taqul lil wihdati. Wa man raha bis sa'atil khamisati fa ka'annama qarraba wa nushatin ahda bidatan. Fa idza kharaja al-imamu ay li su'udil minbari min nahwil khulwati min nahwil khalwati tuyatis suqufu wa rufi'atil aqlamu ay fala taqtubul malaikatu ahadan min hadiril jumu'ati wajtama'atil malaikatu indal minbari wa yastami'una dzikra ay khutbata wa fi riwayatin fir rabi'ati battatan wa fil khamisati dajajatan wa fi riwayatin lin nasa'i wa fil khamisati kalladhi yuhdi usfuran wa bisadisati bidatan. Qala Ibnu Hajar wal muradu anna ma bainal fajri wa khurujil khatibi yanqasimu sittata ajza'in mutasawiyatin siwa atala al-yawma aw al-qusira wa yuqalu anna an-nasa yakununa fi inna nasa bi yakununa wa fi qurbihim inda nadhari ila wajhillahi ta'ala ala qadri bukurihim ila jumu'ati. Qala sallallahu alaihi wasallam salasun law ya'lamun nasu ma fihinna la raqadul ibila fi talabihim al-adhan was-safful awwalu wal budu ila jumu'ati. Wa qala Ahmad bin Hanbal afdaluhunna al-budu ila jumu'ati wa fil khabari idza kana yaumul jumu'ati qa'adatil malaikatu ala abwabil masjidi bi aydihim suhufil min fiddatin wa aqlamin suhufun min fiddatin wa aqlamun min zahabin yaktubuna al-awwalu fal awwala ala maratibihim. Wallahu a'lam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna 'ilman nafi'a warzuqna fahman thaqiba. Allahumma fa'alna bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'du. Faqad qala sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, man raha ilal jumu'ati ay wa dakhala fil masjid fi sa'atil ula fa ka'annama qarraba badanatan. Maka sungguh telah bersabda oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam,
Man raha, siapa yang berangkat pergi ila Jumu'ati, ke menuju Jumat, maksudnya masuk ke masjid, pergi buat sholat Jumat. Roha itu asal maknanya pergi di sore hari, itu namanya roha. Kalau kalau goda jalur wuduan, itu pergi berangkat di pagi hari, itu namanya goda. Kalau roha ya ruhu, itu maknanya pergi dari waktu zuhur sampai maghrib, itu maknanya roh, itu bahasa Arab. Kalau kita kan mau pagi, mau siang, mau sore, pergi aja, ya nggak ada bedanya. Gitu. Kalau bahasa Arab begitu. Kalau perginya dari sore, dari mulai zuhur sampai maghrib, itu namanya roh. Kalau berjalan di waktu malam namanya sarol. Beda-beda bahasa Arab. Beda ya. Tapi di sini mutlak. Mau berangkatnya pagi di waktu pertama, habis fajar langsung, habis sholat subuh dia langsung ke masjid, atau sholat subuh di masjid sampai zuhur, sampai Jumat. Mau di waktu yang kedua, ketiga, keempat sampai ke-6, roh. Man roha ilal Jumu'ati, siapa orang yang berangkat ilal Jumu'ati, kepada Jumat, maksudnya mau sholat Jumat. Wadakhala fil masjid, dan masuk di dalam masjid. Ya kalau berangkat dari rumah jam 5 tapi masuk masjidnya jam 12, itu sama aja, itu sama dengan berangkatnya di akhir. Maksudnya berangkat subuh langsung ke masjid. Tuh. Bisa'atil ula, di waktu yang pertama. Waktu pertama itu mulai dari fajar sampai zuhur dibagi 6. Sekarang fajar jam berapa? Jam 4 lewat 21-an ya. Jam 4 lewat berapa? 15-an. Zuhur jam berapa? Jam 12 berapa? Jam 11.50-an lah ya. Gimana? Dari situ, dari jam 4.15 ke jam 11.56 berapa menit tuh? Dibagi 6. Berapa jam tuh? Dibagi 6. 2 jam ya. Jam 4 tengah 5 lah tara ya. Tengah 5, tengah 6, tengah 7, tengah 8, tengah 9, tengah 10, tengah 11, tengah 12. 7 jam dibagi 6 ya, dibagi 6 nih, berarti sejam seperempatan ya. Ya, jadi waktu pertama itu masuk mulai dari fajar. Fajar sejam seperempat, itu udah masuk waktu kedua. Sejam seperempat lagi, udah masuk ketiga, sejam seperempat sampai waktu kapan? Dibagi 6 gitu. Siapa yang berangkat Jumatnya jam 4.15 tuh, pokoknya masih di waktu pertama, masih sejam seperempat pertama, maka dia rakaat nama korban, pahalanya sama dengan dia korban onta. Onta itu paling mahal. Berapa harga onta sekarang? Berapa juta onta? Berapa juta itu harga onta? Nyampe gak 1 miliar? Gak nyampe ya? Gitu. Sama dengan dia korban, motong korban onta, pahalanya gitu ya. Ai wahidan minal ibil, tegasnya satu daripada onta. Begitu, pahalanya makana makarraba badatan. Karena paling afdolnya korban itu korban onta. Udah. Wa man raha aija al masjid, datang ke masjid bisa artisannya pada jam kedua, pada saat kerja, saat. Karena kalau jam itu 60 menit, kalau saat ini enggak mesti. Pada waktu yang kedua, berarti sejam seperempat setelahnya, jam 4 lewat 4, jam 5 lewat berapa tuh, ke jam 6 ya. Berangkat segitu tuh, habis makan nasi uduk langsung aja ke masjid ya. Mandinya jam segitu tuh, atau mandinya di masjid. Makanya zaman dulu masjid itu ada kayak kolam renangnya buat orang mandi di situ tuh, mandi di masjid.
ya, mandi berangkat ke masjid, maka pahalanya pakaan nama korban bakaratan, maka seolah-olah dia berkurban mengorbankan sapi, korban sapi. Berapa juta harga sapi? Yang paling gede sapinya, sapi Australia yang gede, mesin berapa kilo tuh, yang harganya nyampe 1 miliar. Tuh, ini juga ontanya onta yang paling mahal, bukan onta cemen. Onta yang paling mahal, warnanya bagus, gitu. Diumpamakan begitu Nabi Muhammad SAW. Ya, yang gak kuat korban besok Jumatan kan subuh-subuh, gitu ya. Wahya taqaw 'ala dzakari wal unsa. Baqarah ini bukan baqarah ada taknya. Sapi betina dong, enggak. Sapinya taqaw 'ala dzakar wal unsa. Mau sapi lanang mau sapi wadon, pokoknya sama seperti dia motong sapi, seperti dia kurban sapi gitu. Wa ta'uha lil wahdah. Taknya lil wahdah, kalau bukan litakni, bukan muannas tapi lil wahdah gitu. Baqaratun, satu sapi gitu. Kal badana seperti onta, bukan berarti onta wadon, badana mau lanang mau wadon ya, mau laki mau yang jantan mau yang betina sama. Wa man raha fi sa'ati tsalisah, siapa yang berangkat Jumat pada saat yang ketiga, berarti sejam seperempat setelahnya. Ya, berarti udah berapa jam tuh? Dari jam 4, dari setengah 5, setengah 6, jam 7 kurang seperempat, terus jam 8 tambah lagi, berarti jam 8 ya, jam 8 ya. Jam 8 lewat ya, jam 8-an. Jam 8 seperempat setengah, enggak. Kan jam 7, jam setengah 5 ditambah jam setengah 6 tambah 15 menit. Berarti jam 7 kurang seperempat, tambah lagi sejam seperempat, jam 8. Itu jam 8 tuh udah waktu ketiga ya, ketiga tuh berangkat jam 8 tuh. Dan maka dia seolah-olah bahkan nama qarrabah kabshan, seolah-olah dia berkurban kabshan akan kambing kibas yang gede, kambing kibas, kabshan kambing yang gede, kambing gembol dia gede. Seolah-olah dia korban itu tuh. Kalau berangkatnya jam 8-an, tambah lagi jam 9 seperempat. Tapi kabshannya wahwa dakarun aja. Kabshan itu adalah jantannya kambing kacang aja. Akron yang ada tanduknya cakep. Gitu. Yang dianjurkan di dalam kurban. Warnanya putih, tanduknya udah bertanduk, udah berbentuk, kupingnya bagus, warnanya nggak ada cacat, matanya nggak buta, gitu tuh. Jadi kalau korban tuh jangan yang buta, nanti di akhirat nanti gimana pikir? Ya, pas mau masuk surga kelihatan. Ya, udah nyampe mana ya naik korban. Makanya kalau ibadah mas sedekah yang bagus, di giliran korban yang terus banget ya, gitu. Ayat aktorona ayat adumal ayat aktoron ayat adumal burun yang gede apanya tanduknya. Awud ayat aktorona ayat adumal burun itunya yang gede. Azim apa? Adanya enggak? Hah? Ada azimal burun gitu. Yang besar tanduknya gede cakep gitu ya, kayak kambing Garut, tahu kan?
tanduknya sampai semeter tuh, ngelingkar-lingkar kan, gitu tuh, gede, gagah, seolah-olah dia korbannya itu tuh. Yang cakep itu tuh kambing domba yang udah cakep, bentar di akhirat gagah. Orang mahal itu kambing Garut yang udah jadi, harganya sampai 40 jutaan itu yang buat diadu. Korbannya itu. Waman roha fi sa'ati rabi'ati, siapa orang yang berangkat ke masjid fi sa'ati rabi'ati pada waktu yang tepat, berarti sekitar jam 9 ya, dan 9 kurang ya, 9 seperempat atau 9 kurang seperempat, begitu tuh. Jam segitu tuh, fakar nama karrabah, seolah-olah dia kurban ofinus matin ahda, seolah dia berhadiah dajajatan akan ayam, potong ayam. Orang kalau gak punya kambing, kagak kuat korban sapi, kagak kuat korban unta, maka dianjurkan ikut kaulnya Imam Ibn Abbas, Madzhab Ibn Abbas, dianjurkan potong ayam. Tapi ayam dewek, bukan ayam orang. Gitu. Ayam piaraan sendiri atau beli. Tuh. Jangan ayam orang ditangkap. Ayam orang lagi ditangkap, katanya Madzhab Ibn Abbas itu bukan Madzhab Ibn Abbas, Madzhab iblis. Itu ayam orang sih dipotong. Dajajah itu bitasudah dengan 3 harokat dalnya. Boleh dajajah, boleh dujajah, boleh dijajah. Gitu tuh, dujajah. Kalau orang Hadramaut bukan dujajah, dia nggak bisa ngomong jim. Dia gitu. Dia bukan dujajah, dia. Makanya di sana nggak ada dajjal, dajjal nggak masuk. Adanya dayal. Ya, gak bisa ngomong jim orang sana. Iya, gitu tuh. Dujajah ayam kampung. Gitu, dujajah. Kama qala Al-Bujairami, sebagaimana mengatakan akan itu oleh Imam Bujairami. Maksudnya dengan 3 harokat, dajajah, dujajah, dijajah. Bujairami. Tapi wal fathu afsahu, fathah dal itu lebih fasih, lebih afsah. Dajajah itu itu. Wal fathu afsahu min al kasri, dan fathah itu lebih fasih lebih fasahah daripada kasrah. Dia walam yudkarid dom atau walam yadkurid dom fi sahah walam fi misbah, dan tidak menyebutkan akan domah dujajah, tidak ada di dalam kamus as-sihah, juga tidak disebut dalam kamus misbah. Imam Fayyumi dalam kitab Misbahul Munir, misbah itu kamus punya Imam Fayyumi, kamus fikih, kamus menerangi tentang istilah-istilah atau bahasa Arab yang ada di Syarah Kabir Imam Rafi'i, namanya Al-Misbahul Munir. Wal dajajatu lidzakari wal unsa. Dajajah ini berlaku buat ayam jantan dan ayam betina. Taknya itu lil wahdati, taknya lil wahdah. Satu itu. Jadi siapa orang yang berangkat di waktu yang keempat sama dengan dia korban ayam, motong ayam, itu pahalanya sama dengan dia motong ayam. Itu. Wa man raha fi sa'atil khamisah, siapa orang yang berangkat di waktu yang kelima, jam berapa itu? Nah, jam 10, jam 11, jam 11, jam 12. Yang kelima, fakan nama qarraba, seolah-olah dia kurban ofinus khatin ahda, dia datang akan telur, sama dengan dia sedekah 1 telur, pahalanya kecil, makin kecil. Telur cecek. Kalau kita kan berangkatnya jam berapa? 12. Telur apa itu, Pak? Telur cecek kan?
telur cecek itu malam. Pakaan nama korban finushatin ada bildatan, seolah-olah dia korban atau sedekah akan telur. Jadi dia sama dengan pahalanya, pahala ngasih telur. Kalau kagak mandi bangun tidur udah mau khutbah, udah mau sana, ini telur ceceknya pecah. Udah kagak mandi kan ketinggalan, ya Allah udah Jumatan ini. Penting udah mau ini, udah mau turun, udah kagak mandi, di berangkatnya terakhir, gitu ya. Mau tidur, udah itu telur ceceknya pecah. Faidah kharaja al-imam, ini kok 5 doang sih katanya kan? Dibagi 5 kan 6 ini? Hah? 6 kan? Ini kok 5 doang, yang ke-6 mana? Ya ke-6 kita ini kayaknya ini diumpetin buat kita. Faidah kharaja al-imamu, bila imam keluar, ayat disuruh di mimbar, tegasnya untuk naik mimbar. Imam keluar ya, min nahwil khalwati, dari seumpama khalwah. Imam itu jangan masuk awal-awal ya, jangan duluan, jangan kerajinan, belum datang di imam udah duluan. Kalau yang tahu fikih imam belakangan, bahkan imamnya tidak dianjurkan sholat tahiyatul masjid. Imam masuk langsung naik. Kata yang ini imam agak tahu, katanya kagak ngaji, kagak sholat tahiyatul masjid. Ente yang kagak ngaji, imam kagak dianjurin. Imam langsung naik mimbar. Gak dianjurin sholat tahiyatul masjid, dianjurinnya dia di rumah sholat qobliyah. Kalau yang kagak ngerti, yang kagak tahu ini imam ya, kita sholat nungguin lama, dia belakangan datangnya. Ini nyontohnya kagak beres. Itu kagak beres, kagak ngaji. Itu imam nungguin ente biar kita dapat pahala. Begitu tuh. Imam sholat qobliyah Jumatnya di rumah atau di ruangan yang ruang tunggu gitu qobliyahnya. Kalau udah masuk masjid udah ditutup, malaikat udah enggak nyatet lagi yang begitu tuh. Makanya imamnya datang belakangan tuh, begitu tuh. Itu nunjukin pemimpin itu harus ngayomin, biar kesian di jamaah, biar dicatat ulang malaikat. Saya yang belakang begitu. Kalau imam datangnya awal itu imam kagak kasihan sama gitu tuh, kagak kasihan sama jamaah gitu ya, kagak kasihan sama jamaah itu. Komplain nanti kalau ada imam datangnya awal gitu. Stop ya sama pengurus, kita dulu jangan masuk masjid. Jangan masuk masjid, belum penuh gitu. Komplain ditaruh dulu di ruangan biar khalat, berpikir dulu di situ. Terus jadi kalau udah naik mimbar, faidah kharaja al-imam, bila imam keluar untuk naik mimbar, innahul khalwati, dari sumber khalwah. Khalwah itu ada khalwatul kubra, ada khalwatul sughra. Kalau khalwah sughra itu termasuk khalwah, kalau dalam ilmu tasawuf itu pakai tailasan ya, itu khalwah juga. Makanya jangan kaget ada ulama-ulama sufi asli. Kalau kita kan suka finansial. Jalan nggak melihat kanan kiri tuh, berangkat tuh begitu tuh. Makanya orang-orang tua dulu haji-hajinya begini kan, biar apa? Biar khusyuk, biar fokus ke depan. Itu namanya khalwatus sughra. Ada khalwah yang khalwah gak kagak ketemu makhluk. Habis sholat doang dia sholat 5 waktu, makan aja udah dikirim masukin. Saya mau khalwat nih berapa hari, 40 hari. Makan, minum dikirim. Dalamnya apa yang dikir, mutola'an, ngarang kitab, baca sholawat, begitu tuh, ngedoain, emas, gitu. Bukan khalwat di dalamnya tidur, bawa bantal, kasur. Itu bukan khalwat namanya, itu mah. Khalwat itu
dia mengurangi biar saya tidak terganggu, biar hanya fokus sama Allah. Begitu dilatih hatinya, dilatih biar terang. Kagak ngomongin orang kalau dalam, wah di dalamnya ada tip, ada HP, ya itu apa namanya? Kalau itu dia ninggalin barang-barang dunia, mengurangi, fokus ke Allah. Itu seperti Habib Abu Bakar Gresik. Itu keluar berapa tahun tuh? 15 tahun. Pas keluar nggak ada yang sanggup, beliau ketemu Rasulullah di dalam. Yang betontan melihat Rasulullah secara langsung. Beliau wali kutub, dapat kekutubannya tuh waktu Harwat. Pas keluar Harwat, yang pertama kali yang dilihat kucing kebakar itu kucing kebakar. Dilihat sama hati, karena udah penuh hatinya dengan cahaya. Makanya kalau orang ada dilihat sama orang saleh itu lumer hatinya kan, nangis aja dia. Kenapa? Karena dia ketularan atau kena pancaran cahaya nurani, cahaya ilahi yang ada di hati. Itu didapat gak gampang. Nabi Musa aja yang Nabi khalwat tuh 40 hari. Rasulullah khalwat di Gua Hira. Semua para nabi itu khalwat. Nabi Ibrahim di gua. Semua. Kalau pengen dapat rahasia-rahasia daripada Allah, tapi ada gurunya. Kalau kagak ada gurunya, keluar dari kamar ketawa-ketawa. Kenapa ini? Kesambet ini. Ada gurunya, dibimbing. Kalau guru itu walaupun dari jarak jauh dia bisa membimbing muridnya. Jadi mau melenceng hari itu. Kalau kagak ada gurunya, memang syekh kalau kasyekhu syaitan. Siapa yang kagak ada guru, apalagi di akhir zaman itu guru, maka gurunya syaitan. Mau apa aja ada gurunya. Mau cara jalan, cara pakaian, cara nyopot sandal, kita berguru. Cara pakai pakaian, cara bersiwak kita berguru. Hingga Rasulullah kalau pun harus ada perintah. Kalau enggak ada di bawah perintah seorang guru, nggak bisa. Nggak dapat, malah justru sia-sia. Khairun nas anfa'uhum linnas, lebih baik ente keluar dan bersihin got, itu lebih manfaat timbang kholwat. Akhirnya jadi ujub. Kholwat lama-lama pas keluar ujub di dalam toko. Kholwat mah harus ada gurunya. Imam Sya'rawi dibimbing sama Imam Ali Al-Khawarizmi. Ketika lagi enak-enak kholwat, ngerasa tenang, disuruh keluar sama guru. Keluar nyampur. Tidak berani. Itu nafsu tuh ada nafsu, suruh keluar. Begitu, sehingga nggak merasa dirinya paling baik, nyampur. Tuh, guru nggak biarin muridnya belajar. Itu bimbing, khalwat. Orang dulu begitu, khalwat. Imam Haddad itu punya tempat khalwat di Masjid Al-Fatah. Masih ada sekarang, itu udah direnovasi, tetapi atapnya itu masih ada. Di masjid-masjid di Tarim itu ada tempat khalwat di samping. Punya Imam Mukhtar, punya Imam Syekh Ali, punya tempat khalwat. Habib Abdullah itu punya tempat khalwat. Di samping masjidnya kayak kuburan, kita masuk sholat rokaat kayak kuburan, masuk ke dalam. Kita itu sholat keluar masjid. Orang dulu ya, mihrab nggak lepas dari mihrab. Khalwat aja udah haram dulu gitu tuh. Jaga, harusnya imam tuh dijaga begitu tuh ya, khalwat dijaga banget tuh. Daripada khalwatul kubra, khalwat yang besar itu adalah hatinya dia itu tidak ada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi di hatinya nggak ada makhluk, walaupun nyampur tapi hatinya hanya Allah. Dia sama bergaul tapi di hatinya nggak ada selain Allah. Itu namanya khalwatul kubra, khalwat paling besar. Jadi udah menyendiri hanya dengan Allah Subhanahu. Emang juga tujuan khalwat itu gitu, dapetin rasa ketenangan, kenyamanan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau orang sudah tenang dan nyaman sama Allah, dia resah sama makhluk. Begitu. Oh enggak. Dalam arti Allah hatinya enggak enak, enaknya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu Abu Bakar.
Habib Abu Bakar Al-Adni khalwat juga tahun-tahun 40 hari puasa, nggak makan, nggak minum, orang ini ya. Pas ke 40 hari keluar melihat anjing, sirnya ditaruh di anjing. Habis khalwat itu melihat anjing, dia namanya dinadrah, kena pandangan anjing, akhirnya seluruh anjing sekota ada ngikutin ini anjing. Tuh, kalau orang sudah dapat nadrah daripada orang soleh, berubah nadrah, ya penting nadrah. Makanya kita ziarah ke wali-wali, orang-orang yang masih hidup, orang-orang yang berzikir, orang-orang yang ahli ibadah, itu biar kita kena ketularan. Orang buaya aja cara netesin telurnya dipelototin doang dari jauh. Jadi ada apa namanya itu? Ada infrared ya. Pokoknya dia ada energi dari matanya, ini panas nih, bisa matengin telur. Apalagi orang soleh, buaya aja bisa matengin telur, bisa telur itu netes cuma diperhatiin doang, dilihatin. Apalagi orang-orang soleh. Seperti itulah Habib Hasan bin Abdullah bin Umar Asy-Syadzili. Ada preman dari Indonesia, ya oke enggak, ya sama Habib Hasan dilihatin berubah itu, berubah total. Pengen ketemu lagi sama Habib Hasan, kangen. Tuh, nadrah itu penting. Kita melihat orang saleh atau dilihat orang saleh itu yang penting. Dilihat orang saleh itu yang sangat kita pengenin, karena itu bisa merubah lebih cepat itu nyampenya. Kalau diperhatikan sama orang-orang itu namanya nadrah. Namanya nadrah. Tuh, orang-orang kayak gitu mah ngerubah orang tuh nggak dengan kata-kata, cukup dilihat nggak perlu didoain sampai sariawan, sampai kotak sariawan cuma doa, sampai gondrong kita doa, ada yang berubah. Kalau orang kayak gitu mah lewat doang udah pada berubah. Ada di satu kampung berubah, ada di sini berubah, begitu. Orang kayak gitu tuh ya, yang hatinya itu dinadrah. Makanya beruntung orang yang pernah melihat, orang yang dilihat, orang yang dilihat, orang yang terasa. Orang pernah dilihat oleh Syekh Qadir, orang dilihat ilmu badan, orang dilihat wali-wali besar. Nadrah ya itu. Karena Nabi pernah ditanya oleh sahabat, kata sahabat, ayu julasa ina khair ya Rasulullah. Teman yang baik itu yang mana ya Rasulullah? Teman yang baik yang harus saya temani yang kayak apa? Karena teman itu mempengaruhi. Jangankan teman, kita punya ayam, tiap hari kita sama ayam berubah, kita terpengaruh. Karakter hewan tuh nempel. Kita sering sama ontak nih, tiap hari kita miara ontak, maka karakter atau watak ontak nular kita. Sama kebo, kan kebo males kan? Ya biologis itu kebo, itu kebo makan gua tidur makan tidur gitu kayak kebo. Gitu. Terus ada yang miara kambing. Nah, kalau kambing nih mendingan karakternya lebih bagus daripada kebo sama yang kambing. Gitu. Ada yang sama bebek ininya, maka kayak bebek orangnya. Gitu makan ngoek-ngoek mau ya. Gitu. Bener nggak Ani ngomong? Coba aja orang miara ayam. Akhirnya dia ngikutin ayam, tuh, ya. Orang miara burung, para burung tiru, ya. Begitu juga sama orang, sama manusia, sama orang. Ini dalam hati ini, saya pengen berubah, saya pengen busuk kepada Allah, saya pengen merasakan kenyamanan dengan Allah. Bagaimana caranya? Nyari orang yang menghantarkan, nyari orang yang setiap harinya zikir, setiap harinya ibadah, setiap harinya ngaji. Kalau pengen demen ngaji, bergaul sama orang demen ngaji. Kalau pengen ahli ibadah, bergaul sama ahli ibadah. Mereka nggak dapetin itu bukan sehari 2 hari, setahun 2 tahun, bertahun-tahun mereka dapatkan itu. Tuh asal khalwat itu akarnya luar biasa. Nah imam tuh begitu,
keluar tempat sholat kayak dia mau tadi itu kalau mau sholat Jumat sholat berapa rakaat habis sholat Jumat sholat lagi orang kalau udah dikasih taufik sama Allah nggak kenal waktu nggak kenal lelah kita mana 2 rakaat aja kayak setahun rasanya sholat subuh di imam lama banget ya tuh kita beda mereka membuat kurang 4 kurang 5 kurang 10 kurang gitu tuh beda tuh mereka orang dapat taufik mah ya man wafaqa lil khair wa ana li wafiqna lil khair wa inna alaih itu mudahan kita dikasih taufik oleh Allah Subhanahu wa taala buat ibadah. Kalau imam sudah keluar disuruh maka dilipat catatan malaikat dilipat ditutup warufi'atil aqlam udah diangkat kalamnya enggak nulis ay fala taktubul malaikatu ahadan min hadiril jumu'ati maka malaikat enggak nyatet lagi yang di pintu malaikat jagain di pintu pelan hadir pelan di absen kalau ketinggalan kalau imam sudah naik mimbar lagi bersolat udah enggak ada absennya dia bolos untuknya bolos dan gak dapat gajian tuh gitu. Terus wajtama'atil malaikatu 'indal mimbar gantian malaikatnya pindah dari pintu duduk di mimbar 'indal mimbar yastami'una dzikra malaikat ngedengerin zikir maksudnya ayat khutbah ngedengerin khutbah malaikat pada ngedengerin khutbah kita jangan tidur itu khutbah tuh wajib yang 40 yang tanah akhir bihimul Jumat harus ngedengerin Jumat harus ngedengerin yang rukun-rukun yang dibaca oleh khatib harus ngedengerin harus tahu jangan sampai tidur semua khatib ada yang luput kita nggak tahu jangan tidur kalau seandainya yang 40 ini tidur satu yang tanah akhir bihimul atau tidur semasjid nggak ngedengerin khutbah pulang syaratnya harus ngedengerin harus kedengeran nama yang 40 rukun-rukunnya aja nanti dia ngedengerin alhamdulillah tidur lagi habis sholat bangun lagi tuh, bisa gak kayak gitu pas rukun-rukunnya aja Allah dengar gitu tidur lagi baca ayat habis baca ayat tidur lagi gitu apa begitu. Wa fi riwayatin fi rabi'ah battatan dalam satu riwayat siapa orang yang datang Jumatnya di waktu yang keempat maka sama dengan dia hadiah bersedekah barta itu angsa atau bebek sama dengan dia sedekah bebek kan ayam. Fil khamisah dan pada yang kelima jajatan sama dengan sedekah ayam. Wa fi riwayatin dalam satu riwayat lin Nasa'i bagi Imam Nasa'i fil khamisati dan pada waktu yang kelima kala yuhdi usburan seperti dia orang yang berhadiah menghadiahkan atau bersedekah usbur pahalanya. Usbur itu burung emprit kecil ya, burung yang ada di padi usbur namanya, kecil banget dimakan juga itu nyelap dong di gigi agak kenyang gitu tuh ya. Tapi saat disati pada waktu yang keenam bildatan seolah-olah dia sedekah bilda apa? Telur. Kan di hadisnya ka'anna itu litasbih ya. Kalau di dalam Quran atau hadis ka'annanya bukan litasbih tapi litahqiq. Awas, adanya di dalam kitab Nahwu itu diterangin punyanya Ibnu Hisham. Kita perturnada itu terangin kalau di Quran sama di hadis ka'anna itu bukan seolah-olah. Kalau seolah-olah kan nggak ada ya, seolah-olah dia nggak minum tapi ini nyata. Jadi kalau di Quran sama hadis itu bukan litasbih tapi litahqiq gitu. Ka'anna sama la'allahnya juga di Quran itu bukan litarji tapi litahqiq gitu tuh. Jadi dia bukan seperti tapi sepertinya nyata gitu. Kita sedekah
unta, sedekah sapi, sedekah kalau yang nggak kuat nggak mampu korban, berangkat Jumat pagi-pagi lah. Jam 5 berada di masjid ini, kasih orang aja ini berangkat. Kasih ini orang ini. Biasanya jam 12 juga belum datang. Ini pas subuh udah di sini, ngapain ini ya? Kasih ya udah. Itu tuh. Tadi. Qala Ibnu Hajarin, berkata oleh Ibnu Hajar, wal murad anna ma baina al-fajr wa khurujil khatib yanqasimu sittata ajza'in mutasawiyatin. Yang dimaksud 6 itu bukan 6 jam pas, tapi ma baina al-fajr wa khurujil khatib, waktu yang antara fajar dan keluarnya khatib dari tempat keluar mau naik mimbar. Mimbar itu yang kayak gini nih, ini mimbar nih. Bukan podium. Ini mimbar ini ada tangganya. Gitu tuh, bukan podium. Mimbar sunahnya nih. Sunahnya sebelah kanan. Mana sebelah kanan? Nih, sebelahnya nih. Sunahnya di sebelah kanan. Ya, ini kanan nih. Kanan mihrab. Adanya di atas. Jadi sunah kalau ditarik itu di masjidnya di sini, di atas ini nih, di atas ini mimbarnya, tangganya tinggi. Sunnah paling tinggi biar kelihatan. Sunnah kita ngeliatin khatib, ngeliatin sunnah. Ya orang adzan sunnah dilihat, begitu sunnah didengarin, sunnah dilihat, gitu. Ngelihat, ngedengar imam. Fa idza quri'a al-Qur'an fastami'u lahu. Bila Quran dibacakan, khutbah dibaca, maka simak. Gitu. Khutbah itu harus benar-benar diperhatikan syarat rukunnya yang penting, dan sunnah-sunnah dan adabnya. Syarat-syaratnya sama seperti syarat salat, harus suci daripada hadas dan najis. Awas di mimbarnya ada cecak kedudukan, gasah khutbahnya, gasah. Awas di bajunya ada semut, bangkai semut. Harus benar-benar tahu. Kalau dia pakai tongkat, di bawah tongkatnya ada najis enggak? Kan kadang ditinggal itu tongkat kagak diopen, ada tajud cekak, periksa tuh, awas. Pengurus masjid biar tahu syarat-syarat biar mimbarnya biar bersih, jangan sampai ada najis gitu. Itu dibersihin tuh, takut ada najis. Syarat-syaratnya tuh harus tahu, adab-adabnya harus tahu, rukun-rukunnya, jangan asal dandanannya doang. Dandanan yang Masya Allah. Pas khutbah isinya politik dibahas di khutbah. Khutbah itu bukan ceramah. Khutbah itu bukan ceramah. Khutbah itu di situ ada syarat dan rukunnya. Kalau ceramah ada kata nggak pakai langsung ngomong, nggak apa-apa kalau khutbah. Syarat sebenarnya di dalam khutbah tuh antara rukun nih harus muarat. Juga apakah boleh diterjemah? Ada khilaf di antara ulama terjemah, gitu. Terjemah ini apakah memutuskan mualat apa enggak? Kan ketika menerjemahkan terselang tuh rukun-rukunnya diterjemah. Kadang khutbah terjemah sama pidatonya lamaan pidatonya, gitu. Rukun paling berapa menit, 2 menit. Ini yang lama. Ya, jangan sampai kita gitu. Imam Ibnu Qasim mengatakan enggak apa-apa. Abad gak apa-apa, terjemah nggak memutuskan mualat. Menurut ulama yang lain, terjemah ini memutuskan mualat. Begitu. Makanya yang bagus itu kalau pakai bahasa Arab itu udah, ya kagak ngerti. Saya kalau pengen ngerti ya ngaji, gitu. Itu tuh yang bagus. Tapi kalau mau nggak mau ya seminggu sekali, kasihan. Ya nggak apa-apa. Tapi jangan lama-lama. Terjemahnya langsung dari wasiat takwa, nggak usah dalam di sholawat, langsung aja dari wasiat takwa inti, langsung intinya aja. Paling berapa menit paham begitu, nggak usah dari awal sampai akhir terjemahan yang inti atau pesan daripada khutbah itu. Takwa, ngajak takwa sama inti daripada ayat atau hadis yang hendak disampaikan, nasihat langsung gitu biar nggak terserang. 2 rakaat, karena 2 rakaat itu memutuskan mualat itu.
dalam kitab Hasyiah Tayyubi dibahas itu apakah terjemah itu memutuskan mualat atau tidak, menerjemahkan khutbah dan dengan selain bahasa Arab itu boleh tidak gitu ya. Dan daripada banyak khilaf bahasa Arab aja semua, biarin di pamflet dah. Dikurangi nih amplopnya, biarin amplopnya kurangin gak apa-apa gitu ya. Orang Jumat bukan nyari amplop sih, nyari isinya pada gitu tuh. Jangan jadikan ajang buat profesi, dikasih syukur nggak dikasih kabur gitu. Jangan dijadikan niat. Mulai keluar rumah tuh harus dibetulin ya. Waktu di atas mimbar mau naik tuh betulin ya. Jangan ini berapa ya? Jangan megang ini apa tongkat berdiri pas mau assalamualaikum betulin ya. Awas jangan sampai dunia kita mau nyampe akhirat, orang mau diajak ke akhirat, kita nyemplung ke dunia. Orang mau dinasehatin takwa kita ke dunia mencari. Nah, orang diajak ayo, tapi dia dunia. Awas. Niat lurusin niat, waktu berdiri tuh, waktu megang tongkat lurusin niat. Begitu. Jangan sampai salah-salah niat fatal. Gimana ngajak orang ke akhirat dirinya aja repot dunia gitu tuh. Gimana orang mau sampai ke akhirat dirinya aja masih belepotan gitu. Makanya niat itu penting. Awal jangan sampai gitu ya, jangan melenceng tuh. Yang kasih musita aja itu terbagi 6 juz yang sama rata tadi itu ya. Sawaun al-qalal yawm am qasra, baik harinya lama ataupun pendek. Kalau di kita alhamdulillah normal ya, karena adanya dekat khatulistiwa. Jadi normal kita 6 jam, tidak dikit doang. Kalau di Arab itu sangat signifikan bedanya karena jauh dari khatulistiwa. Kadang sehari cuma berapa jam doang. Harinya siangnya berapa jam, malamnya yang lama. Kalau musim dingin itu malamnya yang lama. Siang itu ya, malamnya yang lama. Musim dingin, malamnya yang lama. Musim dingin itu kayak sekarang nih Desember udah Januari ya, ini sekarang nih. Ini lagi malam yang lama, bungkel enak tuh, subuhnya lama jam 6 baru subuh, jam 5 enak tuh di situ tuh. Siangnya yang cepat kan enak kalau puasa gitu tuh, cepat banget tuh. Jam 5 udah maghrib. Baik siangnya lama ataupun pendek dibagi 6 rata. Wa yuqalu, dan dikatakan innan nasa yaquluna fi qurbihim 'inda nadhar ila wajhillahi ta'ala ala qadri qurbihim ila al-jum'ah. Dan dikatakan sesungguhnya manusia itu adalah di dalam dekatnya mereka 'inda nadhar ila wajhillah, ketika melihat wajah Allah di akhirat nanti, ketika melihat zat Allah, yang wajah zat Allah. Itu tergantung ala qadri qurbihim ila al-jum'ah, tergantung mereka awal-awal berangkatnya ke Jumat. Yang makin awal makin dekat gitu, makin dekat makin lama melihatnya. Qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salasun, 3 perkara, law ya'lamun nasu ma fihinna, jikalau tahu oleh manusia keutamaan pahala yang ada di 3 ini, laraqadul ibil, saya mereka akan menghentakkan ontak, dipukul seperti fitolabihinna, untuk mencari yang 3 ini. Maksudnya raqadul ibil ini kinayah, bersungguh-sungguh, artinya cepat, artinya kita ngegas naik motor juga gitu tuh. Langsung kalau tahu pahala yang 3 ini, naik motor juga ngegas, jalan juga lari maraton gitu tuh. Apa itu? Al-adhan, rebutan. Kalau tahu keutamaan adzan, itu bakal rebutan. Itu rebutan. Belum waktunya juga pada nongkrong. Jangan sampai mic dipegang sama yang lain. Itu sentimen akhirnya kan. Mic-nya udah dipegang, colokannya dicabut. Duluan ini ya. Itu ya. Pas yang mau adzan benerin, colokin dia yang berikan mic. Ini enak banget tuh. Adzan juga ada syarat-syaratnya, ada sunnah-sunnahnya, ya harus tahu syaratnya masuk waktu, syarat sunnah-sunnahnya, madhab kiblat, berdiri, terus juga harus laki-laki yang adzan.
Kalau adzan buat waktu sholat harus laki dan harus masuk waktu. Kalau belum masuk waktu udah adzan nggak boleh, haram, karena nipu orang belum masuk waktu. Kalau ada yang puasa adzan itu belum masuk waktu udah berbuka nipu kan, di prank sama dengan adzan gitu tuh. Adzan harus masuk waktu, harus kenal, terus harus suaranya yang enak, hasan stau, yang suaranya yang kencang, yang bau juga ada. Terus sunah-sunahnya gitu, pegang telinga, tutup telinganya begini gitu ya. Sunah yang kencang, biar kencang suaranya. Terus nengok pas hayya 'alas shalah, nengok kanan 2 kali itu. Hayya 'alas shalah, sekali aja nengoknya. Tengah hayya 'alal falahnya nengok hayya 'alal falah, hayya 'alal falah, nengok ya. Itu sunnah. Biar tahu sunnah-sunnahnya, ada makruh-makruhnya, ada tahu. Tapi busrok ada disebutin. Wasofil awal, yang kedua, sof pertama tuh. Kalau tahu keutamanya rebutan, saling perang, bahkan bisa diundi. Saya pertama, saya pernah diundi. Sof pertama itu sof awal. Wal wudu'u ilal jumu'ati, dan berangkat pagi di Jumat. Kalau tahu pahalanya, keutamaan berangkat awal-awal Jumat, begitu tuh, maka dia memilih yang 3 ini. Faqala Ahmad bin Hanbal, dan berkata oleh Imam Ahmad bin Hanbal, afdaluhunna, yang paling afdal yang 3 ini adalah al-wudu ila Jumat, berangkat pagi atau berangkat awal-awal ke Jumat. Wafil khabar, dan di dalam hadis, idza kana yaumul jumu'ati qa'adatil malaikatu ala abwabil masjid, dan di dalam hadis, bila ada hari Jumat, karena ada khabarnya. Idza kana yaumul jumu'ah, idza wujida yaumul jumu'ah, bila hari Jumat tiba, maka malaikat duduk ala abwabil masajid, di pintu-pintu masjid, bi aidihim su'ufun, itu di tangan mereka terdapat catatan buku-buku min fiddatin, daripada perak, wa aqlamun min dhahabin, dan pulpen-pulpen dari emas, tintanya tinta emas. Mereka itu tugasnya yang tuhunal awwala wal awwala, mereka nyatet yang pertama, wal awwalan, maka yang datang yang pertama, ala maratihim, sesuai dengan urutan mereka. Kayaknya kita nggak ada yang pertama, kita mau terlalu cecak semua ya, orang udah jam tengah 12 itu tuh. Walaupun pakai tinta emas, sama dengan pahala loh, cek gitu. Wal khamisu, dan ada Jumat yang kelima, mazkurun bi qaulihi tsumma idza dafalta jami'at fadlu bis-saff awal wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.